Di media PDK Gunung Jati kali ini menghadirkan sesuatu yang baru berupa penjelasan Mahuwa Santri. Apa itu santri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media PPDK Gunung Jati. Kembali lagi dengan saya Abdul Ghaffar. Kali ini di media PDK Gunung Jati menghadirkan sesuatu hal yang baru, yang tentunya teman-teman sekalian bakal pasti penasaran apa yang akan dihadirkan oleh media PDK Gunung Jati kali ini. Nah, di media PDK Gunung Jati kali ini menghadirkan sesuatu yang baru berupa penjelasan Mahuwa Santri. Apa itu santri? Oke, narasumber kita kali ini sangat istimewa, yaitu beliau Gus Abdul Wahid Tirtonegoro. Kita langsung kenalan aja ya dengan beliau biar enak. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Gus Wahid? Alhamdulillah dengan segala kesibukannya. Sangat sibuk kayaknya Gus Wahid kali ini ya. Ya cukup sibuk, tapi apapun yang terjadi saya menyempatkan diri untuk berpodcast di sini. Aduh, alhamdulillah. Berarti Gus Wahid memberi waktu untuk podcast ya di tengah-tengah kesibukan ya Gus. Waduh, Gus Bisa Wahid dibilang begitu. Oke. Sebelumnya Gus Wahid, Gus Wahid perkenalkan diri aja dulu ya Gus. Biar teman-teman sekalian bisa tahu tentang identitas Gus Wahid dan juga pendidikan yang telah ditempuh oleh Gus Wahid. Ya. Oke, monggo Gus. Nama saya Muhammad Abdul Wahid Tirtonegoro. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh mbah saya. Beliau Kiai Haji Munif Abdul Karim. Karena pada saat saya lahir itu waktu ketika ada pemilihan presiden yang dimana yang dimenangkan oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid. Jadi nama Wahid itu tafaulan ngalap barokah daripada ayah dari Gus Dur. Lah kata Tirtonegoro itu adalah nama daripada bapak saya. Nama daripada yang diberikan oleh bapak saya, ditambahi oleh bapak saya. Namanya Tirtonegoro karena bertafaulan terhadap Bendera Sawat atau pada saat itu Raja Sumenep. Itu. Berarti Wahid itu tabarukan dengan ayahnya Gus Dur. Tirtonegoro ditambahi oleh bapak Gus Wahid gitu ya. Baik Gus Wahid, pendidikan yang telah ditempuh Gus Wahid selama dari awal itu apa dari apa saja ya Gus? Yang pasti saya tidak pernah SD. Tidak pernah SD. Karena waktu itu SD saya itu hanya bertahan 2 tahun pada saat itu. Jadi ya nggak sampai 2 tahun lah, 1 tahun setengah ya. Lalu dilanjutkan kepada di pondok sendiri, yakni Madrasah Islamiyah Nintomiyah Darul Karomah Gunung Jati. Langsung lanjut ke pondok gitu. Langsung ya? Lanjut. Iya. Terus akhirnya ketika lulus sudah kelas 3 sanawiyah tepatnya, saya diutus oleh orang tua untuk mondok ke daerah Kediri yang bernama Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Di sana sekitar 5 tahun. Untuk menempuh pendidikannya di sana, selain di sisi lain saya mondok untuk sekolah salaf, tapi di sisi lain juga saya nyerambi untuk sekolah SMP. Sambil sekolah SMP. Sekolah SMP. Nah, lantas setelah lulus dari SMP, saya pindah ke SMA 1 Mojo ya di Kediri juga. Di sana saya tapi tidak sampai lulus di sana. Hanya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Hanya 1 tahun setengah. Iya. Dan kemudian saya boyong dari pondok pesantren. Terus kemudian pindah sekolahnya ada di SMA 4 Pasuruan. Di Pasuruan. Iya.
Setelah itu Gus, Setelah itu banyak rute setelah itu. setelah itu banyak Setelah rute. itu banyak rute, sempat ke kampung Inggris. Kan masalahnya kan saya tidak langsung kuliah kan. Iya. Saya tidak langsung kuliah tapi masih nganggur, hanya diam diri di rumah selama 2 tahun. Iya. Selama 2 tahun. Di sana sambil mengisi kekosongan saya studi atau belajar bahasa Inggris di Pare Kediri sana selama kurang lebih 3,5 bulan saya berada di sana. Terus untuk sekarang Gus Wahid pendidikannya? Untuk sekarang pendidikannya alhamdulillah tahun kemarin saya diterima di Universitas Erlangga Surabaya. Di sana saya mengambil jurusan yang namanya antropolog. Cukup asing didengar tapi unik dipelajari. Cukup asing didengar tapi unik Dipelajari. Gus, kan Gus Wahid sekarang pendidikannya di antropologi ya, Iya. Gus. Ayo Gus dijelaskan kepada saya Gus pengalaman Gus Wahid mengenai antropologi itu seperti apa Gus? Kata antropologi sendiri, Iya. ilmu antropologi sendiri itu memang jarang didengar oleh orang. Bahkan mungkin Pak Presenter sendiri, Pak Gofar, tidak jarang mendengar. Sangat kata jarang Gus. Antropolog itu banyak yang menyangka tentang ilmu astronomi, banyak yang yang menebak bahwasanya ilmu antropologi itu ilmu sejarah. Sebenarnya bukan. Ilmu antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi manusia itu dipelajari dari segala sifatnya, dari segala karakternya, dari pangannya, aktivitasnya, perilakunya, tempatnya, kebudayaannya, adatnya, sampai kepada biologisnya. Bukan kayak psikolog gitu, Bukan. bukan. Tapi lebih kepada ke arah mempelajari manusia. Dari segi adatnya bagaimana manusia, kebudayaannya bagaimana, terus lingkungannya bagaimana, sosialnya bagaimana, bahkan sampai pada di biologinya. Seperti itu. Termasuk karakter manusia juga Termasuk ya, Gus? karakter manusia. Tapi nggak sampai membaca karakter orang gitu ya Gus? Ada Ada juga juga yang seperti mempelajari itu. seperti itu. Di antropolog itu, cuma saya masih semester 4. Oh, Nanti itu insya Allah di semester 6 atau di semester 5. Itu adanya untuk mempelajari karakter orang atau bahkan membaca pemikiran seorang itu ada di antropolog. bahaya ini Gus. Kayaknya saya kalau nanti pasti dibaca nih kayaknya. Oke, Gus Wahid. Antropologi. Iya. Antropologi selama untuk saat ini masih semester 4 ya, Gus? Iya. Di semester 4. Semester 1 sampai semester 4. Gus Wahid, pengalaman apa saja yang sudah ditempuh di pendidikan antropologi tersebut? Wah, untuk pengalaman ya cukup banyak. Di antaranya setelah bapak saya wafat, Ya. itu otomatis saya menjadi ganti daripada beliau dari beberapa pengajian, dari beberapa undangan yang ada. Pernah ada, bahkan sering, bukan 1 kali 2 kali. Saya itu dari Surabaya itu langsung ke lokasi acara dengan ya salin ganti pakaian, ganti kostum ya di mobil. Jadi yang asalnya pakai celana terus salinan di mobil pakai sarung, moro kubluan langsung ke lokasi acara Dengan segala kecapeannya. dengan segala kecapean dan keruwetan. Sering yang seperti itu, Gus? Iya, ya enggak sering-sering nemen sih ya. Ya cuma ya bisa dikatakan sering gitu. Jadi Gus Wahid sekarang kuliahnya dari rumah pulang balik, Gus? Pulang balik, jadi dalam 1 minggu itu biasanya 3 kali atau 2 kali, 3 kali. 3 kali sampai 2 kali. 3
3 kali sampai 2 kali. Ke Surabaya ya Gus? Ke Surabaya PP. Lumayan Gus. Sangat capek. Di tengah-tengah itu masih melayani masyarakat juga ya Gus? Wah, enggak. Bukan kelas saya untuk melayani masyarakat, itu bukan kelas saya. Tapi mengisi pengajian yang seperti Bukan, itu. cuma saya itu adalah mengisi pengajian dengan adanya gitu. Itu bukan berarti saya sudah pantas untuk berada di tengah-tengah masyarakat, bukan. Tetapi itu adalah sebagian daripada bakti terhadap orang tua. Iya. Meneruskan perjuangan orang tua itu adalah termasuk bakti Berbakti terhadap orang tua. Seperti itu. Kalau kelayakan saya rasa tidak lah. Masih jauh. Oke. Gus Wahid. Gus, kita lari kepada topik ya Gus. Iya. Topiknya kita kali ini kan adalah mahwa santri. Iya. Apa itu santri? Gus, ini teman-teman masih bingung Gus ya. Mengenai santri itu sendiri Gus. Sebenarnya apa sih santri itu gitu Gus? Gitu. Menurut Gus Wahid, santri itu secara bahasa apa ya Gus? Santri itu ada berbagai tafsiran, ada berbagai orang yang menafsirkan atau mengartikan daripada kata santri tersebut. Yang pertama adalah santri itu berasal dari bahasa Inggris, malah bahasa Inggris. Gimana itu Gus? Jadi sun itu berarti matahari, tri itu adalah 3. Apa matahari 3 itu adalah iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dan juga ada yang ada yang menafsirkan juga daripada Kiai Abdullah Dimyati. Ya. Kata santri itu kalau dipecah itu sin, nun, ta, ro. Ya, sin, nun, ta, ro. Sin, nun, ta, ro. 4 huruf ya Gus? 4 huruf. Ya. Yang pertama adalah sin, sitrul aurah. Sitrul aurah. Nutupi aurah. Iya. Jelas itu, jelas. Artinya tidak gampang untuk mengumbar daripada auratnya. Itu adalah santri. Terbungkus rapi. Itu sitrul aurah. Dari sin itu ya Gus. Yang nun Gus. Terus yang nun itu adalah naibul ulama. Naibul ulama. Nah, peran santri itu sebagai naibul ulama. Pengganti daripada ulama. Iya. Jadi kalau ulama, kiai tidak bisa, ya naibul ulamanya adalah santri. Santri harus siap. Santri harus siap sih. Santri harus siap baik di dalam segi keilmiahannya dan lain sebagainya, harus siap. Harus siap. Meskipun itu jauh lebih tidak layak lah, masih di bawah kelasnya, itu masih di bawah kiai, jauh di bawah kiai. Tapi ya kita ini harus menjadi naibul ulama, harus siap menjadi naibul ulama. Kalau tidak kita siapa lagi gitu, kayak tidak kita siapa lagi. Terus adalah yang selanjutnya adalah huruf ta. Itu adalah sebenarnya singkatan dari tarkul maksiat. Tarkul maksiat. Jadi tarkul maksiat. Meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada orang yang maksiat, itu bukan ciri-ciri santri. Santri itu ya tarkul maksiat. Iya. Terus yang ke ro, yang selanjutnya adalah ro'isul ummah. Ro'isul ummah. Kepala daripada umat. Ya jadi gitu. Jadi peran santri itu adalah menjadi pemimpin, menjadi pedoman tatkala ada umat yang kehilangan arah. Seperti itu. Berarti harus siap untuk menunjukkan bagaimana menjadikan kompas kehidupan bagi umat. Yang benar dan yang salah gitu ya. Dan perlu diketahui juga 2021 tahun yang lalu itu Menteri Agama mencatat jumlah kita santri itu sudah berjumlah kurang lebih 1.400.000-an. Itu jumlah santri yang tercatat di
di apa namanya Kementerian Agama. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Apa seluruh dunia, Gus? Seluruh Indonesia. Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu masih Indonesia ya, Gus? Itu masih Indonesia. Dan kebanyakan yang cukup membanggakan adalah banyaknya pondok pesantren di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Paling banyak pondok pesantren itu di tanah Jawa. Beda kalau dari pulau-pulau yang lain. Itu ya minim ya ada tapi minim. Dan yang paling membanggakan lagi ada, yakni Kota Pasuruan. Kota Pasuruan, oke. Kota Pasuruan itu dari kota atau kabupaten yang mungkin kecil, ya, tapi mempunyai popularitas yang cukup tinggi di bidang pondok pesantren. Kayak teman saya itu ada, itu anak Kediri, ya. Anak Kediri. Itu main ke rumah saya, lalu saya ajak ke Pasuruan, alun-alun Pasuruan itu. Lantas dia itu gawo. Aku ini kok durung nemu ya kota-kota sing koyo Pasuruan iki. Di alun-alun tuku klambi, bahkan wong dodolan utawa wong tukang parkir iku gawe sarung ambek kuplukan. Itu kalau di luar kota sendiri seperti halnya Surabaya atau dimanapun itu selain kota Pasuruan, tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Jadi cukup membanggakan. Berarti bisa dikatakan bahwasanya Kota Pasuruan ini adalah kota santri. Kota santri. Makanya itu dinobatkan atau dijuluki dengan kota santri. Seperti itu. Berarti sebelumnya di Pasuruan memang dijuluki kota santri ya? Iya. Jadi untuk kembali lagi yang tadi, persoalan tadi, santri secara bahasa ada banyak, dari beberapa pengertian, dari beberapa tokoh yang mengartikannya, termasuk di dalam buku Bangkiak Santri dari karangan M. Habib Mustopo. Itu mengatakan santri itu berasal dari bahasa Jawa yang yang berasal dari kata cantri. Cantri itu adalah, kalau diartikan bahasa Indonesianya itu adalah seseorang yang selalu mengikuti kiainya. Itu cantri. Kalau sekarang itu bahasanya derek yai. Derek yai seperti itu. Berarti tadi ilmuwan tadi mengatakan cantri itu adalah yang selalu ikut pada kiainya. Iya, cantri. Jadi cantri itu berasal dari bahasa Jawa. Oke Gus, tadi kan sudah menjelaskan tentang mengenai santri ya Gus. Menurut Gus Wahid sendiri, kan tadi secara bahasa, menurut Gus Wahid sendiri, santri itu apa itu santri Gus? Santri itu adalah seseorang yang menimba ilmu agama Islam kepada kiainya. Itu adalah santri. Adalah orang yang menimba ilmu agama kepada gurunya. Itu adalah santri. Berarti orang yang menimba ilmu agama kepada gurunya atau pada kiainya itu bisa dikatakan santri. Ya. Walaupun dalam keadaan itu dunia umum, Gus. Beda juga sih. Kalau di dunia umum tidak seperti itu. Kalau di dunia umum itu namanya orang yang belajar kepada guru itu murid, bukan santri. Bukan santri ya, Gus. Tapi lebih terkhususkan kalau santri ini adalah seseorang yang belajar terhadap kiai. Yang berlabel kiai itu namanya santri. Dalam kurung di pondok pesantren. Orang yang mondok gitu ya, Gus. Iya. Menurut saya. Oke. Gus Wahid tadi kan antara santri, pondok pesantren dan juga pendidikan umum itu kan menurut Gus Wahid tadi beda kan ya, Gus? Iya. Itu letak bedanya dalam segi apa ya, Gus? Dari segi banyak lah.
Segi banyak. Yang mencolok itu daripada perilaku yang diterapkan murid kepada gurunya. Iya. Kalau di pondok pesantren itu yang paling menonjol itu adalah akhlakul karimah, di mana ada gurunya atau bahkan ada kiainya itu sampai nunduk-nunduk, salaman nunduk-nunduk, atau berkah lah, bisa dikatakan berkah. Jadi kalau di pondok pesantren itu kan kalau ada sisa makanan daripada gurunya atau kiainya atau bahkan sisa minuman atau sekelas kopi gitu ya, itu kan dia santri itu meminum itu dalam rangka percaya bahwasanya ada barokah di situ. Kalau di pendidikan formal tidak ada yang seperti itu. Tidak ada berarti ya? Tidak ada. Jadi akhlak yang terutama yang menonjol daripada santri. Dalam segi akhlak di pendidikan luar itu di universitas katakanlah ya Gus. Yeah. Itu murid kepada gurunya itu gimana Gus? Ya murid kepada guru ya sama dengan seperti halnya di SMP, SMA. Jauh berbeda sama di pondok pesantren. Ya ada, untuk cara penghormatannya ada. Tapi lebih tidak seperti yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Tapi tanpa saya mengurangi rasa kehormatan universitas, bukan menjelekkan nama universitas, bukan. Tetapi itu memang perbedaannya antara mana yang santri, mana yang bukan santri. Adatnya ya Gus. Adatnya seperti lingkungannya seperti itu, penghormatannya juga beda gitu ya. Beda. Gitu. Oke, Gus Wahid, pengalaman Gus Wahid sendiri selama mondok, selama aja di santri di Ploso, itu seperti apa Gus? Ya cukup, menurut saya lah cukup singkat perjalanan di pondok pesantren itu. Ya mulai daripada saya masuk itu kelas 1 Sanawiyah, mulai dari kelas 1 Sanawiyah selama 5 tahun ada di sana. Jadi ya itu meskipun 5 tahun menurut saya itu masih kurang karena banyaknya kenangan-kenangan dan banyaknya kebersamaan yang mungkin tidak bisa dilupakan sama teman-teman terutama. Dan juga yang paling mengesankan lagi selama mengaji kepada masyayikh itu cukup tidak bisa dihapuskan di dalam memori. Berarti sangat dikenang ya Gus. Yang paling saya ingat itu ketika bulan Ramadan itu, kalau di pondok saya itu ada pengajian kitab besar-besar, tebal-tebal. Sekelas kitabnya Imam Muslim, jadi Imam Muslim, Ihya dan lain sebagainya. Di sana itu saya ngaji Muslim. Ngaji Muslim itu saya mulai dari subuh. Tepatnya sesudah turun dari masjid, itu saya ngaji sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Setelah jam 8 pagi istirahat 1 jam saja. Dilanjut dengan ngaji lagi mulai dari jam 9 sampai zuhur. Istirahat 1 jam ya Gus. Istirahat 1 jam. Mau dari zuhur kita setelah azan zuhur itu ngaji lagi. Setelah jamaah selesai itu anak sudah siap-siap ngaji sampai asar. Jadi zuhur sampai asar. Terus setelah asar diisi oleh pengajian wajib yang diasuh oleh guru saya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Ngaji wajib. Terus diisi Muslim lagi setelah maghrib. Muslim yang tadi Gus. Muslim yang tadi mulai dari pagi itu, dari subuh, habis subuh itu.
Dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Jadi mulai maghrib sampai isya. Full ya, Gus? Mulai maghrib sampai isya, terus sesudah tarawih, itu nyampe jam 11 malam. Iya. Jam 11 malam. Ngaji lagi, Gus? Ngaji lagi. Itu selama 25 hari. Seperti itu terus. 25 hari. Dan tuntutan daripada orang tua untuk dimaknai secara full. Tanpa ada titik-titik, tanpa ada yang dimakna maklum, tanpa ada begitu. Iya kan kadang ada santri yang udah paham maknanya, tapi cuma di titik gitu. Itu enggak ya, Gus? Tapi tuntutan daripada orang tua untuk full. Full tetap dimaknai, Gus? Full tetap dimaknai. Jadi setelah ngaji pasti saya ada momen untuk nempel kepada teman-teman itu. Yang enggak nututi gitu ya, Gus. Yang lebih insecure lagi ketika saya itu ada di sarang. Di pondoknya Kiai Maimun Zubair. Di sana sekitar tahun 2015-an. Di sana. Itu saya di sana 15 hari. Di situ lebih capek lagi. Di sana saya ngaji kepada Mbah Mun itu kitab Ithaf Ahlil Islam. Di sana ngaji mulai mulai subuh, sehabis subuh. Itu sampai jam 10 siang. Jam berapa, Gus, tadi? Jam 7. Setengah 7 lah, enggak sampai jam 7. Setengah 7 sampai jam 11 siang. Padahal waktu itu Mbah Mun itu sudah kira-kira berumur 95 tahun. Pada saat itu Mbah Mun. Terus setelah duhur itu diisi kembali. Lanjut kitab Ithaf itu sampai asar. Nah, setelah asar itu kita ngajinya saya sudah berbeda. Saya ngaji kitab Dalailul Khairat kepada guru yang ada di sana, kepada Gus yang ada di sana. Lantas sesudah isya, kita sudah sholat tarawih, di sana ngaji lagi sampai jam 10 malam. Jadi saya tuh sempat heran kepada Mbah Mun. Aku iki sik enom. Tapi kok aku kalah semangat karo kiai sing wis sepuh. Jamaah 5 waktu full. Ora tahu bolong. Ngajine full, ora tahu bolong blas. Itulah daripada kesemangatan Mbah Mun. Yang membuat saya insecure itu ada di sana. Karena saya masih muda tapi merasa cukup capek gitu. Padahal Mbah Mun pada waktu itu kira-kira usianya sudah 95 tahunan. Tapi masih semangat gitu. Masih semangat seperti itu. Itu yang setengah 7 sampai jam 10, terus setelah duhur sampai asar itu Mbah Mun semua yang ngaji? Mbah Mun semua yang ngaji dalam satu kitab itu, Ithaful Islam itu. Yang muda-muda saja kayaknya banyak yang grundel, Gus. Iya. Itu daripada pengalaman saya mondok. Saya rasa memang santri itu harus memang begitu. Santri itu memang harus nemen, ojo ngunggung nanggung. Mesisan olehne hasilnya iku ketok. Ya jadi awak dhewe iki kita ini ya harusnya jadi santri memang harus merasa capek. Merasanya capek untuk mencari ilmu. Itu jadi kuncinya. Memang diharuskan untuk capek ya, Gus? Diharuskan untuk capek. Tapi capeknya kan beda dengan orang-orang luar. Ya, beda, jelas beda. Nah, itu capek ngaji. Dan itu adalah pokok sebagaimana jargon yang dikenal ngaji, ngabdi, rabi. Jadi rabi itu adalah sebuah ending bagi seorang santri. Tapi tidak menutup kemungkinan setelah rabi ngaji lagi tetap kita dimanapun kita diletakkan, di kota manapun, di tempat manapun kita itu tetap santri yang dimana ya harus takdim, harus hormat terhadap guru kita.
Masalahnya kalau diterangkan ya, kalau di pengertian santri itu harus bagaimana dan bagaimana. Kalau saya menelaah tentang keterangan daripada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi ketika 2 tahun yang lalu, Mafatihul A'dham, ya, Mafatihul A'dham, kunci terbukanya, kunci futuh yang paling besar itu ada 2. Yang pertama itu adalah nurut nang wong tuwa. Nurut bakti nang wong tuwa. Nurut bakti nang wong tuwa. Apapun yang terjadi, kita harus nurut terhadap orang tua. Dan yang kedua adalah kita sami'na wa ta'na, nurut taat terhadap guru, terhadap kiainya. Masalahnya kalau kita preteli, kita teliti daripada segi ini ya. Kalau orang tua itu ya maklum kita hormati. Kalau bu guru, apa yang harus kita hormati? Jasa beliau. Jasa beliau. Bukan hanya bukan hanya menunjukkan kita atau mengajari kita terhadap ngaji dan lain sebagainya. Tapi ada sebuah jasa keberhasilan kita. Itu bukan semata-mata memang saya ini hebat, memang kami itu hebat, tapi berkat daripada doa-doa beliau. Bahkan daripada dawuh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi itu, kalau kiai itu mau nirakati, mau mendoakan kiainya itu tidak cukup hanya sekedar doa saja. Tapi ada tirakatnya. Ada tirakatnya. Seperti ada salah satu beliau bercerita, ada salah satu kiai. Ada kiai yang nirakati santri-santrinya poso sampai 3 tahun. Qiyamul Lail selama 3 tahun. Baru setelah 3 tahun, beliau berpuasa lagi 3 tahun untuk nirakati keluarganya. Setelah 3 tahun puasa dan Qiyamul Lail melek bengi, wiritan. Terus 3 tahunnya lagi barulah nirakati awak dewi. Jadi yang paling diutamakan, yang paling awal itu adalah santri. Santri-santrinya untuk bagaimana santri bisa sukses, bisa ilmunya manfaat itu. Saya rasa gitu. Berarti memang seharusnya untuk santri itu menghormati terhadap guru. Wah, bukan seharusnya tapi wajib. Bisa dikatakan wajib. Wajib. Karena yang dasarnya guru tersebut terhadap muridnya. Iya. Terhadap santri tersebut. Begini, seorang kiai itu, seorang guru itu adalah orang yang selalu menomorsatukan terhadap para santri-santrinya. Orang yang menomorsatukan santri-santrinya setelah keluarga. Itu ya cukup dirasakan oleh saya. Saya itu bapak dulu itu bahkan jarang untuk mengajari saya, itu jarang. Beliau itu asik, senengnya itu ngajari nang arek-arek. Ngaji terhadap anak-anak, seminar kepada anak-anak, memberikan penyuluhan, memberikan arahan begini. Bahkan anaknya sendiri itu ora kober diajari. Itu sama seperti Kiai Munif dulu begitu. Menomorsatukan daripada santri-santrinya. Itulah rahasia daripada masai-masai kita itu seperti itu. Berarti dulu kayaknya Gus Wahid sering di nomor 2 kan ya? ya begitulah. Ya. Tapi ya mengajarkan, tapi tidak sesering mengajar kepada anak-anak santri-santri seperti itu. Oke, Gus Wahid. Jadi kan sudah penjelasan mengenai santri, juga seharusnya santri dan yang wajib dilakukan oleh santri terhadap gurunya, terhadap orang tuanya kan gitu ya Gus. Terus Gus, tujuan daripada santri itu sendiri
itu seperti apa ya Gus? Visi misi daripada santri itu sendiri. Ya. Kalau dulu sama sekarang itu jelas berbeda. Iya. Karena masalah dulu ada santri-santri yang memang salaf nyel. Iya. Jadi tidak ada campur umum, tidak ada campur SMP, SMA dan lain sebagainya. Tapi tantangan zaman semakin kesini, semakin tahun itu semakin membutuhkan itu, tapi tanpa menghilangkan kesalafannya. Jadi memang begini, oke lah, sekarang otak kita itu boleh Amerika, tetapi hati kita tetap Mekah, seperti itu. Jadi masalahnya tantangan zaman itu yang menuntut kita untuk sekolah, itu tantangan zaman. Dan bukan cuma itu saja yang jelas, tapi mampu memahami Al-Quran, mampu memahami kitab-kitab bukan hanya atas dasar hukum saja, tapi atas dasar ilmiahnya. Contoh sekarang begini. Yang pernah saya tahu bahwasannya jumlah sel yang ada di otak kita itu jumlahnya itu sama dengan bintang yang ada di langit. Banyak ya Gus? Bintang yang ada di langit. Jadi ber-mm, bahkan ber-tt. Nah itu jumlah bintang itu sama dengan jumlah sel otak kita. Nah kalau orang bisa mengaktifkan seluruh sel yang ada di otak ini menjadi manusia super jenius. Nah, bagaimana kita kalau untuk mengaktifkan sel-sel otak kita itu dengan wudhu yang sempurna. Jadi wudhu minangka wudhu dengan yang sempurna, kesunahannya semua dilakukan, itu bisa mengaktifkan sel otak yang ada di kepala kita. Seperti itu. Dan ada satu orang istimewa yang dimana beliau semua sel yang ada di otak semuanya aktif. Yakni baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Kanjeng Nabi itu kalau ada orang di belakang itu tidak usah menoleh ke belakang, sudah tahu. Karena jumlah sel yang ada di otak itu semuanya aktif. Kita tidak membahas tentang mukjizat. Tapi mukjizat di mana kita ilmiahnya juga harus main. Seperti itu. Berarti sel yang ada di otak kita itu di setiap manusia itu harus. Di setiap manusia itu sama jumlahnya, sama halnya dengan bintang yang ada di langit. Dan cara untuk mengaktifkannya itu dengan wudhu secara sempurna. Jadi cerdas. Kembali lagi dengan tujuan santri, santri ya Gus. Dan tujuan santri kata Gus Wahid tadi bahwasanya santri yang zaman sekarang dengan zaman dahulu itu beda. Kalau zaman dahulu itu salaf gitu ya Gus. Zaman sekarang kan tuntutan zaman ya Gus. Untuk santri yang seharusnya di zaman sekarang ini itu yang seperti apa ya Gus kira-kira menurut Gus Wahid? Ya yang mampu untuk tadi itu. Kita bukan sekedar hanya memandang agamanya saja, tapi secara ilmiahnya juga. Serta juga mampu mengeksplor keuniversalan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga mencakup tentang ilmu astronom, ilmu ekonomi, dan semua ilmu yang ada di dunia ini itu ada di dalam Al-Quran. Kalau kita teliti. Jadi kayak surat wassama'i wattariq, seperti itu
antara bintang dengan planet yang lainnya, antara bumi dengan matahari, antara tanah dengan daun, antara apapun yang ada di dunia ini, itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Seperti halnya kita ibaratkan lagi kepada sosok manusia. Manusia itu kan saraf-sarafnya antara anggota tubuh satu dengan yang lainnya itu saling nyambung, saling terhubung. Saling terhubung antara satu anggota tubuh, anggota tubuh kepada organ tubuh yang lainnya. Seperti mata ada sarafnya. Jadi semua nyambung. Sama ketika kita membahas tentang bumi. Nah, seperti itu seharusnya santri yang bisa meuniversalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Oke. Gus Wahid, kan zaman sekarang ini banyak teman-teman santri yang sambil kuliah. Iya. Santri yang sambil kuliah gitu, Gus. Menurut Gus Wahid, tanggapan Gus Wahid mengenai itu gimana, Gus? Mengenai itu sangat bagus. Sangat bagus. Iya. Tapi di sisi lain kita harus imbang. Kita harus imbang. Tidak boleh berat sebelah. Dimana kalau mementingkan umumnya saja atau mementingkan salafnya saja, tapi seimbang. Semuanya harus seimbang. Bahkan memang bagus perkara yang seperti itu, memang bagus. Seharusnya itu harus. Jadi ini merupakan sebuah tantangan zaman ya tadi itu seperti tadi. Sudah waktunya ya, Gus. Termasuk waktunya juga capek. Harus siap capek. Ya karena ya kalau ngomong capek ya sekarang ya apa sih capek itu? Kan gitu. Iya. Kalau sekarang capek itu adalah suatu yang harus dirasakan oleh seseorang apabila dia ingin sukses. Iya, yang harus dipertaruhkan oleh seseorang demi mencapai kesuksesan itu capek. Orang kalau bekerja tidak mau capek, itu ya tidak suge-suge. Dan orang kok di pondok pesantren kok nggak mau capek, ya nggak bakalan pinter. Seperti itu. Jadi capek itu penting untuk suatu keberhasilan kita. Capek mendidik anak, ya agar apa? Agar anaknya menjadi soleh-solehah. Seperti itu. Gus Wahid, saran Gus Wahid sendiri terhadap santri di zaman sekarang itu gimana? Seperti apa bisa? Iya. Saran saya bahwasanya santri itu bukan hanya perihal ngaji, bukan hanya perihal belajar. Tapi di situ harus ada hikmah, pengabdian terhadap guru ataupun pesantrennya. Jadi sebab daripada barokah itu penting. Barokah itu penting. Ada salah satu ulama, saya bercerita ya. Iya. Ada salah satu ulama yang dimana waktu untuk ngajinya itu sedikit. Di sana dia sehari-harinya sepanjang hari, sepanjang jam, beliau itu dihadapkan dengan ngeladeni apa ya, bahasa ngeladeni itu apa? Hikmah, ngeladeni terhadap gurunya. Sampai pada suatu saat dia itu berpikir, aku kok ngene-ngene toh, aku kepingin corone, pingin ngaji, pingin sekolah koyo liyane. Tapi yo pemane ambek kiai ini kok koyo kongkon. Pada suatu ketika santri itu yang hikmah itu disuruh boyong. Disuruh boyong lalu disuruh untuk membangun pondok pesantren. Langsung disuruh bangun pondok pesantren. Lah orang itu berpikir, lah santri itu berpikir, aku ono pondok ora tau sekolah.
ora tau ngaji, ngajiku di mek ngono-ngono tok. Wong saiki kongkon mbangun pondok, opo sing bakal tak ajari nang santri-santri, opo sing dadi bekal ilmuku ketika aku bangun pondok pesantren. Bingung-bingung, akhirnya berhubung dia itu adalah orang yang sami'na wa atokna terhadap gurunya, akhirnya dia itu boyong. Suatu ketika dia itu bermimpi Kanjeng Nabi, kongkon mangap, terus mari ngono diidoni, diludahi oleh Kanjeng Nabi. Seketika itu waktu bangun, beliau itu al-alim al-allamah al-arif billah, langsung apa kok bunder opo jare dawune guru kiai. Jadi memang kiai itu ya harus lebih guru itu harus kita hormati untuk kemudian kita ngabdi. Kita mengaca lagi daripada Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi juga begitu. Beliau pernah bercerita, alhamdulillah kula niki keluarga kula niki adalah keluarga sing min ahlil hikmah. Keluargaku niki keluarga sing ahli ngabdi. Jadi dari beliau saja itu pengabdiannya kepada kiai-kiai, kepada guru-gurunya itu sangat luar biasa. Padahal beliau itu bertitel Habib Sayyid, yang dimana tapi beliau ngeladeni begitu kepada kiai. Pokok mondok nang diae mesti sing dituju dhisik iku mesti dapur. Untuk kora-kora. Berapa kali diingatkan oleh daripada kiai-kiai, daripada guru-gurunya. Ojo nyuci, ojo nyapu. Tapi beliau tetap saja engkau mondok nang di sing di paling pertama dituju itu dapur. Nyapu-nyapu. Kan sawangane kok koyo opo kan sekelas Habib. Iya. Tapi kok nyapu. Tapi kamu tahu sendirilah bagaimana sekarang kemasyhuran beliau. Kealiman beliau seperti apa. Abahnya juga sedemikian. Mbahnya Habib Hasyim ya juga sedemikian pula. Semuanya min ahlil hikmah. Jadi pengabdian yang paling penting. Jadi setelah ngaji kita ngabdi. Barulah endingnya rabi ngaji lagi tetap ngaji. Okay. Tapi jangan lupa untuk kerja ya. Cari uang. Berarti salam Gus Wahid kepada santri-santri, di selain kita ngaji, kita juga harus diselingi dengan hikmah. Karena itu adalah pokok ataupun kunci daripada kesuksesan kita di masa yang akan datang. Baik. Seperti itu. Terima kasih Gus Wahid penjelasannya mengenai seputar santri. Mungkin nantinya akan disimak langsung oleh santri-santri dan pasti ya ada buahnya Gus. Iya. Amin. Oke. Baik, terima kasih Gus Wahid atas penjelasannya mengenai seputar santri dan menjelaskan bahwa santri apa itu santri dan juga tujuan daripada santri, visi misinya. Mungkin dari kami sekian ya Gus untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.